Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahrullah Santoso. Hari ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari zaman penjajahan, kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan masa setelah proklamasi. Nah, zaman penjajahan pada saat itu kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan kepada bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Yaitu perubahan-perubahan yang dibawa itu berupa pemahaman-pemahaman baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Dalam masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada, mulai dari nilai agama, nilai budaya, nilai gotong royong pun juga sudah ada. Tapi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya menyatu, atau bisa dibilang penerapannya masih belum utuh. Nah, pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Indonesia yang ingin mencari tanaman rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan dan meningkat menjadi praktek penjajahan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, masuk kepada kebangkitan nasional. Pada awal kebangkitan nasional abad 20, muncullah pergerakan-pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia atau yang bisa kita sebut juga PNI, dan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pembicaranya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, ADRS Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno yang menjadi awal pembentuk Pancasila. Pada zaman penjajahan Jepang, sebelum sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada peristiwa, yaitu tepatnya pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang memberikan hadiah berupa kemerdekaan Indonesia, memberikan kemerdekaan Indonesia tanpa syarat setelah penghancuran Hiroshima Nagasaki. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau yang bisa kita sebut BPUPKI itu. Nah, BPUPKI sendiri dilantik tanggal 28 Mei 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Weddia Diningrat dan wakil ketuanya R. Panji Suroso dan Ichi Bangase, perwakilan dari Jepang, yang mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Sidang BPUPKI pertama kali terjadi tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yang dimana isinya itu ialah membahas tentang dasar negara. Sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan pembukaan dan undang-undang dasar. Nah, setelah itu barulah usulan dari beberapa tokoh Indonesia memberikan pendapatnya mengenai usulan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin. Yang pertama ialah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Supomo sendiri, 31 Mei, pokok pikirannya ialah paham negara persatuan warga negara hendaknya
harus tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan. Setelah itu sistem badan permusyawaratan ekonomi negara bersifat kekeluargaan, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang ketiga merupakan usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 dasar negara. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga usulan tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Nah, Panitia 9 atau panitia kecil ini berhasil menyusun Piagam Jakarta Charter. Nama ini diberikan oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta Charter. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu dibentuklah PPKI atau yang biasa kita sebut sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Drs Muhammad Hatta. PPKI sendiri bertugas menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan rancangan hukum dasar serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum sidang PPKI atas usul Muhammad Hatta telah disepakati, yaitu sila pertama yang berada pada Piagam Jakarta Charter dilakukan perubahan, yaitu dengan menghilangkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu ditiadakan. Jadi hanya tersisa ketuhanan, bukan tersisa melainkan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama yaitu mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945, mengesahkan rancangan hukum dasar negara Undang-Undang 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya MPR, kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional. Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 melalui pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 15 Agustus 1945. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik antara golongan muda dan golongan tua untuk menentukan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sedangkan golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Alasannya karena para pemuda menilai Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga.
Kemudian di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, dijemput oleh Ahmad Suparjo. Mereka pun kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut akhirnya tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan melakukan perundingan di ruang makan Laksamana Maeda. Tuku-tuku nasional pun berkumpul di situ untuk merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi pun berhasil disetujui pada pukul 04 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah itu, naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Adapun berikut ini si teks proklamasi. Setelah pertemuan dini hari tersebut, Soekarni mengusulkan agar naskah dibacakan di lapangan Ikada. Namun Soekarno menilai pembacaan proklamasi lebih aman dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1445 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno didampingi oleh Hatta pun membacakan teks proklamasi. Suasana rumah sang proklamator juga dipadati oleh sejumlah orang sebagai saksi. Selain pembacaan teks proklamasi, di hari yang sama mereka juga mengadakan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri proklamator, Fatmawati. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah negara kita Indonesia menyatakan kedaulatannya pada tanggal 17 Agustus 1445, tak disangka jika seharusnya setelah proklamasi kita dapat mengurus negara kita sendiri, ternyata kita masih diganggu oleh Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia yang kuat melawan dengan puncaknya serangan umum 1 Maret 1949 yang mendorong diakuinya kedaulatan rakyat Indonesia di dunia. Adapun penyerangan-penyerangan dari Belanda yang sampai saat ini menjadi sejarah yang dikenang oleh masyarakat Indonesia, yaitu Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, peristiwa Westerling di Makassar, serangan umum 1 Maret 1949. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.